Jadi kami ucapkan selamat datang kepada Ustaz Habibur Rahman Al-Sirazi LSMA atas kehadirannya di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karangkedung beserta para pengurus Yayasan Al-Hikmah Karangkedung Ustaz Irsa, Ustaz Rahmat, Ustaz Syabudin, Ustaz Abdul dan Dr. Arif Fardani. Monggo silakan bisa duduk di tempat yang dibersama oleh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Ustaz dan ustazah semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ustaz Habibur Rahman sebagai tamu undangan hari ini, Dr. Arif Fardani, Ustaz Nibdol, Ustaz Syaifuddin dan Ustaz Nur Rahmat selaku pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangkedung, dan ustaz-ustazah semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada ustaz dan ustazah semua. Semoga puasa kita di bulan kemarin bisa memberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dipertemukan lagi di Ramadan berikutnya. Baik, Ustaz dan saudara semua, marilah kita haturkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pagi hari ini telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda halal bihalal seluruh pegawai Yayasan Al-Hikmah Karangkedung. Semoga Ustaz dan Ustazah semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam malah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya semua, dan semoga kelak yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, sebelumnya akan saya bacakan susunan acara pada agenda hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPID Al-Hikmah Karangkedung. Selanjutnya sambutan dan ikrar yang akan dibantu oleh pengurus Yayasan Al-Hikmah Karangkedung. Untuk yang kelima yaitu acara inti, yaitu taujih dari Ustaz Habibur Rahman, dan yang terakhir doa dari Ustaz Ibrahim. Baik, masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Malah kita buka dengan membaca basmalah dan al-fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya tilawat Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Fikri. Kepada Ustadz Fikri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukuran kepada Ustadz Fikri atas doa Al-Qurannya. Semoga dengan diawali dengan baca Al-Quran pada pagi hari ini, halal bihalal kita pada hari ini memberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PBB 5. Kepada hadirin semua dimohon untuk berdiri. Terima
kepada hadirin semua dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara yang selanjutnya itu sambutan sekaligus ikrar halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan atau yang mewakili kepada pengurus yayasan maupun saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kepada yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan Ustaz Habibur Rahman dari Sirazi dari CMA atau biasa kita kenal dalam karya-karyanya sebagai Kang Abik. Kita doakan beliau sebentar lagi akan menyelesaikan doktoralnya. Kebetulan nanti di bulan September beliau akan terbang ke Jerman. Semoga diberikan kemudahan untuk segera menyelesaikan doktoral beliau. Kepada yang hormati juga beliau Dr. Ustaz Ahmad Mikdal Mutahar LC MSI. Kepada yang hormati juga beliau Dr. Arif Fardani. Kepada yang hormati Ustaz Syaifuddin, dan juga kepada yang terhormati kami banggakan segenap ustaz dan ustazah seluruh pegawai Yayasan Mahfud Ali yang berbahagia. Marilah pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini kembali saya mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmatan yang Allah masih berikan kepada kita semuanya setelah beberapa waktu kita dipertemukan dengan bulan yang sungguh sangat istimewa, bulan Ramadan, dan kita semuanya sudah menghidupkan, mengisinya dengan berbagai macam amaliyah-amaliyah selama bulan Ramadan. Semoga dengan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita keluar dari bulan Ramadan menyandang predikat takwa. Semua orang boleh lebaran, tapi tidak semuanya bisa menyambut menyongsong datangnya hari Idul Fitri. Idul Fitri disediakan bagi orang-orang yang beriman yang kemudian dia mengisi bulan-bulan Ramadan itu dengan amaliyah-amaliyah yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sudah menyelesaikan di bulan Ramadan, barulah kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Semoga kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang memang pantas merayakan hari raya Idul Fitri. Artinya kita kembali kepada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara menyempurnakan Idul Fitri kita masih di bulan Syawal, pada kesempatan pagi hari ini kita menyelenggarakan acara halal bihalal. Walaupun kita laksanakan secara sederhana, tapi kita berharap substansinya kita dapatkan
Karena insya Allah yang kita hadirkan pada kesempatan pagi ini adalah sosok yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Beliau Ustaz Habibur Rahman Al-Sirazi yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, dan insya Allah nanti beliau akan menyampaikan pesan-pesan terbaiknya kepada kita semuanya. Harapnya kita semuanya bisa menyempurnakan ikhtiar kita menjadi hamba-hamba yang kembali fitrah. Walaupun pada kesempatan pagi hari ini misinya yang menyampaikan secara langsung adalah beliau Ustaz Abdullah Ihsan Al-Farhan, namun ya qadarullah pada kesempatan pagi hari ini beliau Ustaz Abdullah Ihsan Al-Farhan dan juga Ustaz Daning tidak bisa membersamai kegiatan halal bihalal ini karena tadi pagi mendapatkan berita lelayu Pak B-nya yang masih satu komplek dengan rumah asli beliau, ibunya yang di Mabesari meninggal dunia. Mohon doanya agar almarhum Pak D dari beliau Ustaz Abdul Ihsan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini dari Yayasan menyelenggarakan kegiatan halal bihalal ini dengan satu pesan yang ingin kita sampaikan kepada panjenengan semuanya. Ya, ujungnya di sana adalah dalam rangka kita mensukseskan visi 2030, mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran rujukan dengan 5.000 santri. Bisa jadi ini adalah sebuah mimpi yang kelewat besar. Tapi kalau kemudian kita mengukur mimpi itu dari diri kita, maka nggak kebayang sampai atau tidak. Tapi kalau kemudian kita menyandarkan mimpi itu kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mustahil bagi mimpi kita semuanya. Terlebih mimpi ini adalah muncul dari panjenengan semuanya, dari kita semuanya yang meyakini betul ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan mimpi yang sudah kita yakini bersama ini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, dalam rangka untuk menyempurnakan tawakal itu, maka kita berikhtiar. Dan untuk mewujudkan itu sekali lagi membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, keluarga besar Al-Hikmah, ya pengurus yayasan, ya kemudian ustadz dan ustadzahnya, seluruh pegawainya, kemudian juga seluruh alumni yang kita miliki dari angkatan pertama sampai dengan angkatan sekarang, bahkan yang akan datang 10 tahun yang akan datang, dan seluruh pihak para muhsinin muhsinat semuanya yang kemudian ingin berkontribusi terhadap kebaikan ya, maka kita ingin bersama-sama mewujudkan itu semua. Maka tema yang kita usung di dalam kegiatan halal bihalal pada kesempatan pagi ini adalah mempererat ukhuwah. Di mana sih ukhuwah? Ukhuwah sudah kita rasakan bersama, tapi perlu kita tingkatkan terus ya. Kita eratkan kembali, kita berharap dengan ukhuwah di antara kita semuanya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keberkahan di dalam ukhuwah yang kita bangun bersama-sama ini, sehingga mimpi besar yang ingin kita wujudkan mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran rujukan, lembaga pendidikan Al-Quran rujukan ini sudah kita ikhtiari. Kita hadirkan beliau Dr. Arif Wardani ke sini, dan beliau doktornya pun juga dalam bidang sanad gitu ya Ustaz ya. 14 sanad sudah beliau dapatkan, tinggal kemudian bagaimana kita memacu, memotivasi di antara diri kita semuanya agar kemudian kita bisa memaksimalkan kebersamaan kita dengan Dr. Arif ini, agar kemudian kita betul-betul bisa mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran.
Maka sebagaimana moto yang kita miliki oleh lembaga kita, hidup mulia bersama Al-Quran, kita meyakin betul bahwa dengan Al-Quran itu akan bisa mengangkat derajat kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Dari pribadi-pribadi yang mulia, para ustaz dan ustazah, para pegawai seluruh Al-Hikmah, maka kemudian akan mewariskan, akan menyampaikan, akan mendidik, akan membina para santri-santri agar memiliki karakter Al-Quran juga di dalam kehidupannya. Sebagaimana Maros Al-Hikmah yang tadi sudah kita nyanyikan, kita dengar bersama. Kita sudah punya tolak ukur bagaimana mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran, karena kita sudah punya doktor yang bersanad Al-Quran. Kemudian dengan 5.000 santri, yang tentu 5.000 santri ini adalah membutuhkan kerjasama, amal jamaah di antara kita semuanya, seluruh pihak, agar kemudian 5.000 santri itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama sesuai dengan job desk yang kita miliki, tanggung jawab yang sudah kita bagi di antara kita semuanya. Sepanjang kita fokus, ya, sepanjang kemudian kita berusaha secara maksimal, dan jangan lupa tentunya adalah harus senantiasa berbahagia, karena yang kita perjuangkan ini adalah sebuah amal soleh yang tidak hanya kemudian kita dapatkan nanti di dunia, tapi juga nanti kita akan tuai di akhirat nanti. Maka ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, kebersamaan kita dari sejak kemarin sampai kemudian yang akan datang, itu yang kemudian akan memudahkan kita untuk mencapai 5.000 santri. Yakin Ustaz dan Ustazah bisa mewujudkan visi 2030? Oke. Kita jel-jel dulu ya biar nggak lupa. Tadi MC-nya kayaknya lupa jel-jelnya. Masih ingat ya jel-jelnya ya? Oke. Al-Hikmah maju. Al-Hikmah jaya. Hidup mulia. Masuk surga. Allahu Akbar. Insya Allah ini adalah bagian dari semangat motivasi yang harus senantiasa ada di dalam benak kita semuanya. Pokoknya semuanya harus memiliki rasa untuk mewujudkan visi ini. Ya, sense as bolongnya itu dapat gitu. Rasa memilikinya terhadap visi ini bisa tertanam kuat di dalam seluruh keluarga besar Al-Hikmah. Ini menjadi modal yang sangat berharga bagi kita semuanya. Sehingga sekali lagi kita memohon, ya selain ikhtiar-ikhtiar yang sudah kita lakukan, termasuk juga doa-doa terbaik pun kita panjatkan, agar kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan jalan terbaiknya dalam rangka untuk mewujudkan visi 2030 itu. Dan kemudian yang selanjutnya, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga disampaikan oleh Ustaz Alfian, ini sekaligus ya sebagai bagian dari ikrar gitu ya. Tapi sebenarnya bagi kita semuanya sudah biasa ya bertemu, kita berjabat tangan gitu ya, saling mengucap salam di antara kita semuanya, insya Allah gugur dosa-dosanya itu ya. Tapi ini bagian dari sebuah tradisi yang sangat luar biasa. Kalau nggak kayak begini kan nggak bisa menghadirkan beliau Ustaz Habib di tengah-tengah kita semuanya gitu ya, kegiatan dari halal bihalal ini. Maka sekali lagi pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mengikrarkan itu mewakili seluruh pengurus yayasan dan juga seluruh ustaz dan ustazah yang ada di sini, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu aam wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan wasilah ini, sarana kegiatan halal bihalal ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menggugurkan, menghapus seluruh dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Hati kita bersih dari sakwa sangka ghil suudzon di antara kita semuanya, sehingga kita menapaki bersama-sama beramal jama'i di Yayasan Al-Hikmah Boyolali, di Pondok Pesantren Samsat Al-Hikmah ini dengan semangat baru, hati yang bersih, kemudian juga semangat yang lebih baik lagi. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan semakin mendekatkan kita kepada tercapainya
visi 2030. Demikian saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi semoga dengan kegiatan yang kita laksanakan ini memberikan kemanfaatan, kemudian keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keridhaan-Nya kepada kita semua. Banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qul qawli wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustaz Muhammad untuk sambutannya. Ini sudah dimaafkan semua nggih? Kalau misalkan yayasan punya salah kepada jenengan semua atau ustadzah saja semua punya salah, sudah saling memaafkan? Sudah ya? Insya Allah kita kembali lagi dari nol dan semoga tidak bertambah salahnya. Amin. Baik, untuk selanjutnya itu acara inti yang akan dimoderatori oleh moderator terbaik kita, Ustadz Zainal Abidin. Kepada Ustadz Zainal Abidin saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jika jalan-jalan ke Pati, cakepnya mana? Cakep gitu ya. Jangan lupa beli ikan betutu. Saya doakan untuk ustadz-ustadzah semua, termasuk Ustadz Habibur Rahman Esrasi, semoga sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kami lanjutkan, ada titipan iklan dari Las Al-Hikmah. Hari ini ada kegiatan peduli Palestina. Maka daripada itu siapkan infak terbaiknya sebelumnya saja, agar nanti Palestina bagian adanya kita. Maka daripada itu Ustaz Agus kami persilakan untuk kotaknya diubengkan. Biar pakai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah hadirat uswah suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ustaz Habibur Rahman Al-Sirasi LC MA yang kami hormati. Kemudian Ustaz Dr. Ibdul Mutohar LC MSc yang selaku pesantren, direktur pesantren Al-Hikmah yang kami hormati. Ustadz Nur Ahmad selaku direktur SDM sekaligus sekretaris yayasan yang kami hormati. Kemudian Dr. Ari Wardani yang selalu dimuliakan oleh Allah. Kemudian Ustadz Saifuddin SSI selaku direktur BPI, direktur tim BPI yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segenap ustadz dan ustadzah yang insyaallah kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk hadir dalam rangka kegiatan halal bihalal keluarga besar Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Kita tes kekompakan keluarga besar Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Dari PAUD, kalau nanti hai gitu ya, semangat ya. Mau izin dulu Ustaz. PAUD-nya mana ini? Dari bintang Quran, bintang ceria sama hero Quran. Silahkan angkat tangannya mana? Bilang hai-nya yang keras, yang semangat lah. Hai mana? Oh ya Allah. SDIT Mutiara. SDIT Mutiara. Royoan. Oke, Raf. Paling nanti sing SMA karo MTS bingung. MTS besok. Kok kewang-kewangan lah. MTS terpadu Al-Hikmah. Lah ngono ben SMA ta wae iki. SMA IT Al-Hikmah. Pesantren Putri. Pesantren Putra. Kemudian dari Las Al-Hikmah.
dan semuanya. Kita hai bareng-bareng. Oke, alhamdulillah selamat dan kompak untuk seluruh ustadz dan ustadzah semuanya dalam kegiatan hari ini, yaitu Halal Bihalal Keluarga Besar Yayasan Al-Hikmah Boyolali, dengan tema yang spesial dan pembicara yang luar biasa hadir di kesempatan hari ini di hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021, dengan pembicara beliau adalah Ustadz Habibur Rahman El-Sirasi LCMA. Ustadz Ali sehat Ustadz? Alhamdulillah. Saya temannya waktu di sini Ustadz. Tinggal beberapa bulan di sini ya Ustadz ya. Nah, gitu. Alhamdulillah. Adiknya beliau dulu ngajar di Al-Hikmah juga. Nah, ini sebagai kata kunci. Sehingga beliau itu di Al-Hikmah deket banget. Begitu Ustadz Habibur Rahman ya. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini tema yang akan kita angkat dalam kegiatan kajian dengan beliau Ustadz Habibur Rahman, atau biasa dikenal dengan nama Kang Abik, begitu, yaitu mempererat ukhuwah menuju visi 2030 pesantren Al-Hikmah. Luar biasa. Maka daripada itu mohon ustadz dan ustadzah semuanya nanti dalam kegiatan kajian hari ini atau agenda halal bihalal di kesempatan pagi hari ini mohon tidak ada yang ngantuk. Itu enggak? Siap semuanya? Oke, saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nah, mungkin ada yang belum kenal dengan beliau, ada yang belum kenal, terlalu. Beliau nama lengkap Habibur Rahman El-Sirasi LCMA. Betul Ustaz ya? Tapi di dalam biografi yang lain ada PhD Ustaz ya? Ya itu ada ngomong gue yakin. Antum jadi moderator ya. Aku awet mau di piye ya? PN. Karena beliau S1 dan S2-nya di Kairo Mesir Ustaz ya? Di Mesir. Maka luar negeri men. Maka daripada itu monggo silakan suatu saat nanti bisa kurang juga. Kemudian tempat tanggal lahir beliau Semarang 30 September tahun 1976. Betul Ustaz? Masih muda beliau ya. Sosial lah sama saya pikirnya. Saya juga muda ya. 1 istri 3 anak. Ya, 1 istri 3 anak. Kemudian aktivitas beliau seorang novelis, kemudian penyair luar biasa, dai, termasuk jadi sutradara juga beliau. Tapi beliau pernah mengajar juga di Mansaktu Yogyakarta. Beliau pernah jadi guru juga. Jadi saya peluang juga ya bisa jadi seperti beliau ya. Kita semuanya gitu loh, pasti kan kita masih jauh perjalanannya. Kemudian beliau juga pernah jadi dosen di Manhaj Abu Bakar WMS. Betul. Jadi di Abu Bakar WMS jadi dosen, kemudian di Mansaktu Yogyakarta jadi guru, dan sekarang beliau aktivitasnya banyak sekali, luar biasa. Dan alamat beliau di Salatiga, dan beliau tadi saya sampaikan studinya dari MAPK Surakarta, kemudian lanjut S1 dan S2-nya berada di Kairo Mesir. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kemudahan untuk beliau sehingga nanti aktivitas, dan kayaknya nanti mau lanjut dokter juga Ustaz ya. Amin ya Rabb. Nanti ada dokter Yudol, dokter Habibur Rahman, ada dokter Ardani yang berada di Al-Hikmah, dan insya Allah bareng-bareng menuju visi 2030. Ustaz dan Ustazah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rayuan biar beliau tapi gak masuk kayaknya beliau. Nanti bersama dengan Al-Hikmah insya Allah jaya. Ya dia dulu. Al-Hikmah maju. Al-Hikmah jaya. Hidup mulia. Masuk surga. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kepada beliau Ustaz Habibur Rahman El-Sirasi, kami persilakan untuk bisa ke depan. Dan kita sambut beliau dengan takbir. Takbir. Dan langsung kita berikan kesempatan kepada beliau untuk bisa memberikan tausiah kepada kita, motivasi dan arahan kepada kita semuanya agar ukhuwah kita semakin meningkat dan visi 2030 kita bisa tercapai. Allahumma. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al barakat.
وبتوفيقه تتحقق السعادة. والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا في حديث صحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Amma ba'd. Hadratal kiram, ulama'ana wa asatidatana al-a'izza, wa fil muqaddimah fadilati al-ustad al-syekh Ahmad Mifdal Mutahhar, wa fadilati al-ustad al-syekh Arif Wardani, wa aidan jami' al-asatid, Allah yarhamuhum wa yahfaduhum daiman. Termasuk yang saya hormati, saya muliakan Ketua Yayasan Ustaz Nur Ahmad dan seluruh asatid yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang wajib saya sebut yang menjemput saya, Ustaz Nur Khalis dan Ustaz Bilal. Kalau nggak dijemput nggak sampai sini. Dan semuanya tanpa mengurangi takzim saya, seluruh asatid yang berkhidmat, yang berjuang, sekaligus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang menjadi mabak min manabi ulumil Quran al-hikmah, mulai dari PAUD, TK, sekolah dasar, madrasah sanawiyah, aliyah, termasuk lembaga amil zakatnya, semuanya yang semoga semuanya mendapatkan barokahnya Al-Quran. Kalau kita membaca hadis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kita akan menemukan hadis yang indah sekali. Kita semua paham bahwa sifat hasad itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hasad yang diperbolehkan oleh Allah, yang nanti para ulama menyebutnya itu bagian dari namanya ghibtah. Yang diperbolehkan itu seperti disampaikan oleh Imam Muslim, ditulis dalam kitab Sahih Muslim, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa fisnaini, rajulun atahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali dua hal dalam riwayat ini. Artinya semua hasad itu nggak boleh, kecuali dua hal ini kita boleh hasad. Maksudnya kita boleh menginginkan memiliki hal yang dimiliki oleh orang yang Allah berikan dua hal ini. Yang pertama adalah hasad pada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran.
Allah berikan kepadanya Al-Quran. Atahullahu Quran. Nanti para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan Atahullahu Quran, Allah berikan kepadanya Al-Quran adalah Allah berikan keutamaan kepada orang ini sehingga dia mampu menghafalkan Al-Quran. Hafal Al-Quran. Tidak sekedar hafal. Yang kita diperbolehkan hasad tidak sekedar hafal, tapi fahuwa yaqumu bihi. Tetapi orang ini dengan Al-Qur'annya itu dia yaqumu bihi. Nanti ulama menjelaskan di antaranya ada yaqumu bihi, dia gunakan Al-Qur'an untuk ibadah di malam hari, di siang hari. Yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Ulama juga menjelaskan maksudnya orang ini kemudian hidup bersama dengan Al-Qur'an. Siang dan malam hidup bersama dengan Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, dia hidup bersama dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran, tahajud bersama dengan Al-Quran, darahnya bersama dengan Al-Quran, saraf-sarafnya bersama dengan Al-Quran. Yang seperti ini kita diminta untuk hasad, kita diminta oleh Rasulullah untuk punya keinginan juga bisa seperti itu. Punya keinginan seperti itu. Dan memang jujur saja, kalau saya bertemu dengan ahlul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, bacaannya ta'til enak, kemudian hidupnya sepenuhnya untuk Al-Quran itu, Masya Allah, jujur, dalam hati saya iri banget. Dan itu bagian dari cita-cita saya. Enggak percaya? Silahkan baca ayat-ayat cinta. Serius. Silahkan baca ayat-ayat cinta. Anda lihat Fahri. Silahkan Anda lihat Fahri. Bab yang pertama musim panas itu Fahri sudah di tengah musim panas yang luar biasa. Di situ dari Helwan dia harus menempuh jarak 40 kilo untuk talaki. Talaki apa? Talaki Al-Quran. Karena itu memang bagian dari umni, dari keinginan. Maka Anda lihat Fahri talaki Al-Quran. Nah kalau mau lihat Fahri aslinya lah itu Dr. Arif Ardhani. Ya. Kalau dia tidak sekedar semacam imajinasi dalam novel ada seperti Fahri, tapi yang nyatanya ada. Jadi kalau dulu saya ketika bedah novel, saya sering dibuka, apa ada ustaz Indonesia kayak Fahri? Saya bilang, lah kamu tahunya berita-berita yang gak mutu terus di TV ya? Saya katakan yang lebih baik dari Fahri ada. Tidak hanya Ustaz Arif Ardhani, teman-teman saya yang hafal Al-Quran di Mesir itu juga. Akhin Al-Karim misalnya, ada adik kelas saya juga namanya Ustaz Miftah, namanya Ustaz Umar yang ada sekarang di Ibnu Abbas, itu juga hafal Al-Qurannya di Mesir ya. Dan juga dia seingat saya mungkin 4 sana 4 qiraat maksudnya ya. Kalau Ustaz Arif Ardhani belum 14 sanad luar biasa. Dan ini satu fadilah yang Allah berikan kepada Al-Hikmah, bahwa Ustaz Arif berkenan untuk ada di sini. Dan harusnya mestinya Al-Hikmah yang datang ke rumah beliau. Loh iya, Kak, jujur mestinya Al-Hikmah sampai dibawa ke rumah beliau, tangan ke sana. Beliau sampai datang ke sini ini saking luar biasanya beliau. Itu yang pertama. Jadi tidak ada kemuliaan yang melebihi Al-Quran, enggak ada. Selama kita Ramadan, kita sudah khatam masalah ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal Quran. Kita khatam bahwa apa saja pada Al-Quran jadi mulia. Buku itu loh, buku tulis yang kosong itu, ketika nggak ada apa-apanya itu nggak ada nilainya. Tapi ketika buku tulis itu kemudian saat mentor nulis ini Al-Quran di situ, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
itu sudah nilainya berubah. Kalau tadi mungkin duit turu, kemudian kok gawane iki apa-apa. Tapi barang Al-Qur'an yang ditulis di situ, Anda nggak bisa membawa itu ke WC. Kenapa? Karena ada Al-Qur'an. Seketika langsung berubah. Nilainya berubah. Maka Ramadan kita kemarin sudah khatam semuanya. Coba kita lihat 12 bulan. Setahun dan 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada satu bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Itu namanya bulan suci Seketika itu karena di Ramadan ada Al-Qur'an, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Dalam satu tahun ada banyak malam. Malam tahun baru, malam Senin, malam Selasa. Kalau yang baru nikah malam pertama. Ada banyak malam lah. Tetapi ada satu malam di mana Al-Qur'an diturunkan, maka nilainya berbeda. Itu namanya Lailatul Qadar. Dan di malam di mana Al-Qur'an diturunkan khairun min alfi syahr. Jadi berbeda dengan malam-malam yang lain. Ada banyak nabi dan rasul. Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Bahjatul Wasail, ada 100 sekian ribu nabi dan rasul. Yang wajib kita ketahui yang disebutkan nama-nama itu ada 25 nabi. Dan semua nabi itu semua mulia semua di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib memuliakan mereka, wajib mengimani mereka. Sebagian dikisahkan kepada kita, sebagian tidak dikisahkan kepada kita. Tetapi ada satu nabi yang Allah beri Al-Qur'an, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi yang Allah berikan Al-Qur'an itu nabi yang paling mulia. Ada banyak malaikat. Kalau kita baca yang para ulama, ada malaikat itu yang Allah tugaskan untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Tiap hari itu lebih dari kira-kira 70.000. Jumlahnya kita nggak tahu, tapi ini para ulama yang nulis. Tiap hari itu ada malaikat tidak kurang dari 70.000 yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan kalau sudah selesai tawaf dia nggak akan kembali setelah kita yang kiamat. Artinya betapa banyaknya malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang diminta untuk tugasnya adalah mengangkat arsy. Ada malaikat yang jaga malam, ada malaikat yang jaga siang. Ada banyak malaikat. Tetapi ada satu malaikat yang Allah tugaskan untuk membawa Al-Qur'an dari Baitul Izzah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat yang ketemplean Al-Qur'an pada petik, yang nempel dengan Al-Qur'an, yaitu malaikat Jibril, dia menjadi malaikat yang paling mulia. Jadi apa saja pada Al-Qur'an menjadi paling mulia, menjadi paling mulia. Dan ada banyak umat manusia, dan umat yang Allah berikan Al-Qur'an kepada umat itu, dia khairul ummah, sebaik-baik umat. Jadi kita ini Masya Allah diberikan Al-Quran kepada kita. Lah yang Allah berikan Al-Quran kepada umat ini macam-macam. Ketika diberi itu macam-macam, dikei macam-macam tanggapannya. Orang sing saestu matur nuwun marang Gusti Allah, pakai Al-Quran. Seneng bersyukur, ada sing ora ngegewo yo. Dikei sing nolak yo. Sing ora ngegewo cuek dengan dia, maka kemudian nilainya berbeda-beda. Kalau dia kemudian yang menerima dengan penuh cinta, penuh kerinduan, sampai bahkan dia hafal, Masya Allah, dia hafal setiap saat hidup bersama, ini yang paling mulia. Ya Allah sampaikan lewat lisan baginda Rasulullah SAW, hum ahlullah wa khassatuh.
mereka itu adalah ahli-ahlinya Allah, keluarganya Allah, orang-orang spesialnya Allah, wa khassatuh, orang-orang spesialnya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini yang dengan visi yang luar biasa, tahun 2030 menjadi lembaga umat yang menjadi rujukan di dalam mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran dengan 5.000 santri. Satu akan 10.000 santri. Amin. Dengan 10.000 santri ini mau cari yang lebih mulia yang seperti apa? Sebab Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Mau cari yang seperti apa lagi? Gak ada. Maka bahagia sekali saya pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk bisa silaturahim di sini. Saya menyampaikan jazakumullah khair kepada panitia, wabil khusus kepada Ustadzuna Syekh Abdul Mutahhar yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut-ikutan dapat barokahnya Al-Quran. Jadi ikut-ikut dapat barokahnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang kita diperbolehkan untuk hasad adalah rajulun ata'allahu ma'ala fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan harta yang kemudian dia menginfakkan baik siang ataupun malam, dia selalu menginfakkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua ini kita boleh hasad tidak bermakna kemudian kita menginginkan kemudian keburukan pada orang itu, enggak. Maksudnya itu ritoh dalam bahasa ulama. Kita menginginkan kita juga punya atau kita juga mendapatkan keutamaan seperti dua orang ini. Yang pertama yang Allah berikan Al-Quran, kemudian dia bisa hidup 24 jam bersama dengan Al-Quran, dimuliakan bersama dengan Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah, tapi hartanya sepenuhnya dicurahkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi pagi saya masih ingat itu di grup WA yang saya ikuti, dan saya rasa teman-teman semuanya, pasti semuanya ikut grup WA apapun lah bentuknya. Paling tidak grup WA guru-guru Al-Hikmah misalnya. Saya juga ada beberapa grup. Ada grup, di grup saya itu dikirim ke saya satu video. Mungkin juga ini udah nyebar, udah viral ke sebagian, mungkin sudah sampai ke, karena biasa cepat banget itu. Satu video tuh bisa yang sama tuh cepat sekali. Kalau video itu bagi yang terima dan menarik, terus kemudian dia langsung segera share ke grup yang dia miliki yang lain begitu. Yang menarik adalah satu video pendek. Itu sebenarnya dia pidato seseorang di Amerika sana, di TED, ya, tempat orang pidato ya. Di situ dia bercerita tentang satu penelitian yang dilakukan oleh Harvard. Di Harvard ada penelitian tentang bagaimana orang itu merasa bahagia. Kalau orang itu aktivitasnya seperti apa, atau dia mendapatkan apa sehingga orang itu merasa bahagia, atau dia pekerjaannya apa. Jadi penelitian itu sudah cukup detail ya. Biasanya kalau kita itu kan normatifnya kita punya, bagaimana kita baca, kita normatifnya kita punya, tapi kadang-kadang kita terkait sama pembuktian empirisnya yang kita kemudian kadang-kadang tertinggalkan gitu kan. Termasuk ulama yang maju di bidang ini sebenarnya kalau dulu kita punya Ibnu Khaldun ya. Secara normal kita punya, tapi empirisnya kemudian lah. Kalau mereka Eropa itu kadang-kadang normanya kurang tetap
hari itu akhirnya dia melakukan penelitian yang empiris. Untuk bahagia itu apa sih sebenarnya? Nah ini seperti ini, Harvard kemudian memberikan penelitian, diteliti buahnya orang. Apa sih yang membuat orang bahagia? Apakah kalau income-nya cukup dengan gaji sekian yang benar-benar menjadikan seseorang itu bahagia lahir batin? Itu bukan ternyata. Karena banyak juga orang yang income-nya cukup, dia masih merasa menderita. Dan betapa banyak orang-orang yang punya kekayaan yang buahnya, tapi dia itu hidupnya merana. Saya pernah suatu ketika itu misi pengajian di Hong Kong. Terus kemudian ketika tahu saya ada di Hong Kong, itu teman-teman yang ada di daerah Makau. Makau itu dekat dengan Hong Kong. Naik kereta, naik apa itu perahu atau naik ferry itu ke Makau sana. Di sana ada juga orang Indonesia yang kemudian punya pengajian. Terus kemudian saya ngisi pengajian di Makau. Terus Makau itu semacam Las Vegasnya Asia Pasifik. Jadi di sana itu, wah, tempat duduknya mewah kayak istana. Wah, luar biasa. Dan teman-teman cerita, itu hampir tiap hari ada orang bunuh diri. Jadi banyak orang-orang kaya di seluruh dunia ini, yaitu ke Makau untuk menghabiskan uangnya. Bingung, duitnya akan bingung. Ya ampun, apa pakai duit dulu. Akhirnya dia ke Makau, kemudian judi kalah. Berkala stres. Karena sebagian itu adalah orang yang kecanduan judi, itu tidak hanya milik dia saja yang dia kadang-kadang dia ngutang dengan harapan menang. Kalau misalnya dia kalah 3 miliar, kemudian dia ngutang 3 miliar lagi dengan harapan nanti menang 9 miliar. Ternyata kalah juga. Dan itu buahnya ternyata kata teman-teman yang di sana itu sering Ustaz loncat atau mati. Udah, hanya kayak biasa. Hanya kayak biasa dulu. Kenapa? Karena nggak bahagia. Jadi income yang cukup pun tidak menjamin orang itu bahagia. Apakah jabatan dan lain sebagainya. Intinya kita yang menarik dari penelitian di Harvard ini adalah yang membuat bahagia orang itu adalah good relationship, hubungan yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, dengan teman terdekatnya. Ya pokoknya dia punya teman yang akrab, yang punya itu yang membuat paling bahagia. Dan sebaliknya ternyata bad relationship, hubungan yang buruk itu menjadi akar ketidakbahagiaan. Maka meskipun gajinya besar, istrinya juga gajinya besar, tapi kalau hubungan suami istri itu nggak bagus, itu sebenarnya hidup dalam neraka. Dalam neraka. Dia mungkin kaya raya, tetapi kemudian sama kanan kirinya nggak bagus hubungannya, dia juga tidak merasa bahagia. Dia punya perusahaan besar sekali, tetapi dengan anak buahnya kemudian tidak harmonis, itu juga dia tidak akan bahagia. Kesimpulan dari penelitian di Harvard di situ bahwa good relationship adalah faktor yang paling penting yang membuat orang itu bahagia. Dan itu dikatakan tidak harus punya hubungan yang sangat banyak, enggak. Tetapi kualitas relationship itu, ya, kualitas tidak harusnya Anda harus punya interaksi dengan 1 juta orang dan semua enggak, gitu kan? Ya. Tidak. Tetapi intinya bahwa Anda itu punya relationship yang bagus dengan orang-orang yang dekat dengan Anda. Di rumah tangga ya berarti dengan suami istri dan anak-anaknya. Ketika Anda hidup di desa, ya dengan kanan dan kirinya bagus. Kemudian ketika Anda ada di lembaga ini, ya dengan semua ada di lembaga ini hubungannya harmonis, bagus. Dengan orang-orang yang Anda kenal itu bagus, punya good relationship. Maka ini adalah kemudian saya langsung masih ingat di salah satu grup Bapak Grup Alumni Al-Azhar, saya punya video itu dan saya kasih
hadis. Kalau kita amalkan hadis ini, maka inilah puncak kebahagiaan kita. Hadis tadi yang saya sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai apa yang ada dalam diri. Kalau kita udah sampai tahap seperti ini, itu puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan apa? Puncak kebahagiaan besar itu kalau kita bisa mencintai dan kita juga dicintai. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa al-hub, cinta itu termasuk al-hajah al-asasiyah, kebutuhan asasi umat manusia itu cinta. Artinya apa? Manusia tanpa cinta itu hidupnya tidak akan layak. Seperti orang kalau kurang makan, orang kalau tidak punya tempat tinggal, orang tidak punya pakaian. Sama. Jadi bukan tahsiniyat lagi, bukan kemudian kebutuhan sekunder kan. Tapi menurut Ibnu Qayyim adalah kebutuhan asasi cinta itu. Buktinya apa? Buktinya kita semuanya tanpa kecuali kita pasti ingin mencintai. Karena itu fitrah. Kita ingin mencintai. Karena kita diberikan perasaan itu, perasaan cinta, perasaan rahmat. Mencintai siapa? Kalau suami istri, ya dia istri dari suaminya, suami dari istri, istri yang punya anak, dia mencintai anaknya. Dia punya orang tua, mencintai orang tuanya. Nah begitu. Itu fitrah. Dan kemudian tidak hanya kita mencintai, tetapi kita juga itu nurani paling dalam. Kita semuanya, gak usah dinafikan, kita juga ingin dicintai. Kita pengen dicintai. Istri-istri sama. Kaum perempuan, istri itu juga pengen dicintai suaminya, itu pasti. Jangan bilang bahwa enggak, Ustaz, saya biasa aja, suami saya enggak suka. Buktinya kalau digombalin juga seneng kan? Nah ya, perempuan tuh digombalin sama suaminya itu. Masakannya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kalau dibilang, wah Masya Allah, masakan Umi itu lebih enak di restorannya, kemarin kita kesana. Itu senang ya. Dan sebaliknya, nek dikritik kan nggak senang kok. Ini masak ini mana? Mau ya saya kreatif bro, ada harus diselak-selak, harus bersih anak macam-macam, harus diselak-selak, cuma kreatif mana ngomong nek. Ya intinya kan apresiasi cinta. Maka di dalam Islam cinta itu posisinya tinggi banget. Tadi kan itu menjadi kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kalau setiap yang ada di yayasan ini memiliki penghayatan pada hadis ini, itu indah sekali. Kenapa? Karena menjadi nyaman kemudian. Tidak sekedar dia itu adalah kolega, teman mengajar, enggak, tapi dia lebih dari itu, dia saudara, lebih dari itu, dia seperti diriku sendiri. Ketika ada yang ketika mungkin ada yang sakit, kita juga merasakan sakitnya. Ketika bahagia, kita merasakan bahagianya. Semuanya dari semua level. Ketika ada santri kita sakit, kita merasakan sakitnya. Ketika ada santri kita berprestasi, kita ikut bangga. Kita merasakan. Ketika ada anak saudara kita berprestasi, kita ikut bangga dan bahagia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan kalau kita perhatikan baginda Rasulullah SAW, kan ini yang Rasulullah amalkan, Rasulullah tekankan
itu kaum Muhajirin sampai di Madinah yang pertama kali mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, memperkuat persaudaraannya. Dan kita, masya Allah, kalau kita baca cerita para salafun saleh bagaimana mereka berukhuwah, itu tidak ada yang bisa kita menemukan cerita yang lain lebih keindahan mereka berukhuwah. Luar biasa ukhuwah mereka, dan itu yang mesti kita hadirkan di sini, di lembaga ini. Apresiasi. Kekurangan kita umat Islam saat ini adalah bagian dari apresiasi. Mengapresiasi saudaranya itu mahal sekali. Mahal sekali. Padahal kalau kita lihat baginda Rasulullah itu mencontohkan, Rasulullah itu adalah pemimpin yang sangat apresiatif kepada yang dipimpin, sangat apresiatif. Bahkan kepada anak-anak kecil Rasulullah sangat apresiatif. Saya dulu pernah menerjemahkan kitab Ar-Rasul yang ditulis oleh Said Hawa. Itu kita bisa mendapatkan betapa indahnya keteladanan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Dan ya memang tidak ada orang yang seperti baginda Rasulullah, tapi kita diminta untuk meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah meski cuma sekali, itu merasa dia yang paling diistimewakan. Itu kan susah loh, seperti itu. Anda jadi seorang wali kelas misalnya, terus semua murid Anda itu merasa bahwa setiap individu itu dia yang paling diistimewakan dari yang lain semuanya. Kan enggak. Rasulullah itu semua sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan beliau, dia merasa dia yang paling diistimewakan. Bahkan orang yang belum pernah memusuhi Rasulullah begitu bertemu pertama kali langsung dia merasa seleleh semua orang, karena dia merasa tiba-tiba dia sangat diistimewakan. Khalid bin Walid itu belum memusuhi Rasulullah kurang apa? Dia diantara yang menyebabkan kocar kacirnya pasukan Islam ketika perang Uhud. Tapi begitu Khalid bin Walid datang sowan kepada baginda Rasulullah SAW, langsung dipuji. Anta Sayyidullah al-Masrur, engkau adalah pedang Allah yang seketika itu Khalid begitu mencintai baginda Rasulullah SAW. Dan kita lihat apresiasi Rasulullah, semua sahabatnya itu diberikan apresiasi yang luar biasa, dan semua sahabat Nabi tidak pernah melupakan itu. Sekali lagi, karena semua merasa diistimewakan, tidak sekedar diwongke, tapi diistimewakan. Bahkan anak-anak kecil. Dulu saya itu agak begitu kurang perhatian, tapi kemudian gara-gara menerjemah Ar-Rasul ini jadi saya tahu, oh ya Allah, Rasulullah luar biasa. Ternyata kalau seorang ayah pergi keluar kota atau kemana, pulang bawa oleh-oleh untuk anaknya, itu juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Rasulullah banyak sekali, tidak terbatas jenggot saja. Banyak sekali sunnahnya Rasulullah, termasuk tadi itu. Di dalam satu hadis diceritakan di situ dalam sirah Nabi, Rasulullah itu kalau habis bepergian dengan para sahabat Nabi, misalnya habis pulang dari perang apa gitu, itu Rasulullah tidak pernah melupakan untuk membawa sesuatu untuk anak-anak kecil di Madinah. Kenapa? Karena anak-anak itu nanti akan menyongsong begitu terdengar Rasulullah dan tentara dan para sahabat Nabi itu pulang, tuh anak kecil akan berlarian. Dan yang menarik, anak-anak kecil itu tidak lari menuju ayahnya masing-masing. Anak-anak kecil itu larinya menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena Rasulullah pasti punya sesuatu
sesuatu di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak ini terutama ini yang mungkin sering ini pulang bawa sesuatu, meskipun mungkin cuma permen atau apa yang anak itu suka, dan itu ternyata sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berimajinasi itu juga menurut saya itu juga bagian dari sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dicanangkan visi 2030, itu sebenarnya kita semua diajak untuk berimajinasi tentang 2030. Jadi ini harus dikelirkan di sini. Berimajinasi itu dalam bahasa yang imagination itu kan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia yang itu sebenarnya juga bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab yang di Indonesia kan itu namanya berkhayal. Khayal. Jadi daya khayal itu punya kekuatannya. Jadi khayal atau imajinasi itu tidak selalu bohong. Ini harus clear dulu ya. Jadi khayal atau imajinasi tidak selalu bohong. Karena nanti teman-teman kita yang terlalu sempit memahami masalah ini, itu seolah segala sesuatu yang berasal dari khayal itu berarti bohong. Maka sehingga cerita fiksi itu mesti bohong, dan cerita fiksi menjadi haram karena mengatakan kebohongan. Maka nulis cerpen, nulis novel menjadi haram. Ini karena terlalu sempit, tidak memahami makna imagination, makna al-khayal, tidak paham. Ketika menyebut visi 2030, kita diajak berimajinasi, diajak berkhayal. Nah, khayal imajinasi tidak selalu bohong. Kalau ketika misalnya ketua yayasan mengajak kita nanti tahun 2030, yayasan kita yayasan terdepan di di Boyolali dengan 5.000 santri. Terus Anda bilang itu mengajarkan bom atau tobat. Kenapa? Karena belum ada kenyataannya. Kalau seperti itu kita nggak akan pernah maju kalau memahami pemahaman ini dengan pemahaman yang sempit. Kenapa ingin saya sampaikan bahwa berimajinasi itu juga bagian dari sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kembali ke sirahnya baginda Rasulullah ketika perang Khandaq. Dan kita tahu semuanya perang Khandaq. Kalau yang belum tahu ini dibuka sirahnya. Kalau ceritakan dari asbab semuanya kecilnya kan panjang. Ininya perang Khandaq saat itu semua kekuatan kaum kufar yang ada di Jazirah Arab itu bersekutu, bersatu, ingin bersama-sama menghabisi kekuatan umat Islam saat itu. Ingin menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya saat itu. Rasulullah kemudian juga punya telik sandi, punya intelijen yang kemudian mengetahui bahwa ada pergerakan di situ Jazirah Arab. Maka Rasulullah kemudian bermusyawarah dengan para sahabatnya, kita hadapi di mana mereka? Para sahabat sepakat kita hadapi di Madinah. Karena Madinah secara alam kanan dan kiri itu sudah punya benteng alami, bukit-bukit yang terjal. Kemudian di bagian belakang Madinah saat itu punya perjanjian dengan Yahudi Bani Quraidah, sehingga di belakang masih akan dijaga oleh Yahudi Bani Quraidah. Tinggal yang bagian depan, yang kemudian nanti Salman Al-Farisi mengusulkan bagaimana Rasulullah kalau kita bikin benteng pertahanan seperti yang kami bikin di Persia di tempat saya. Apa itu? Gali parit. Maka kemudian itu disepakati kita gali parit. Jadi saat itu musuh sudah mulai berjalan, kaum muslimin itu siang malam menggali parit dengan rasa cemas dan luar biasa, khawatir kalau parit belum selesai musuh sudah datang. Sampai suatu ketika menggali parit itu dalam bahasa namanya Khandaq, maka disebut dengan perang Khandaq. Di tempat yang disebut dengan perang Ahzab. Ahzab kenapa? Karena golongan-golongan kafir yang banyak itu Ahzab
Ahzab itu bersekutu ingin menyerang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sedang menggali parit itu, sahabat Nabi menemui satu batu yang nggak bisa diapa-apain. Diapa-apain Aisyah. Sampai Rasul kita turun tangan sendiri. Rasul kemudian memukul batu itu. Pukulan yang pertama, benda keras bertemu dengan benda keras memercikkan api. Pukul deng, keluar api cerat. Rasulullah berkata, bersabda, kalian akan menguasai Persia. Yang berikutnya cerat, kalian akan kuasai Yaman. Ketiga cerat, kalian akan kuasai Busra. Busra itu adalah daerah kekuasaan Romawi Timur yang ada di daerah Syam. Artinya Romawi Timur akan kalian kuasai. Setiap Rasulullah bersabda itu, kamu harus bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangatnya terpacu lagi. Itu kan kaum muslim diajak berimajinasi. Diajak berimajinasi, visi yang jauh itu dinyinyirin oleh kaum munafik. Kaum munafik itu nyinyir untuk dengar itu, tahu itu nyinyir. Sampai kalau di sirah itu dikatakan di situ orang munafik mengatakan gimana? Kalian kencing aja takut kok mau menguasai Persia. Kencing aja tak? Karena soalnya kondisinya terus ini kan hanya mubalawah ya. Kondisinya mereka sangat takutnya. Satu kencing cemasnya kaum muslimin seolah satu kencing aja kan takut. Ya kan kencing aja takut kok mau menguasai negara-negara besar itu, Persia, Romawi, kemudian ya Yaman. Justru disinilah bahwa tidak semua imajinasi itu bohong. Ini namanya kalau yang menyampaikan itu namanya tanabbu'at. Prediksinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prediksi itu, ketika ada prediksi itu pasti ada imajinasi. Ketika kita mendengar sebuah prediksi, kita juga pasti berimajinasi. Dan itu belum terjadi. Tidak berarti bohong. Rasul ingin menyampaikan apa? Soalnya sama begini. Kalian itu besok yang kalian kuasai tidak sekedar jazirah Arab. Bahkan kekuatan yang dahsyat yang namanya Romawi saat itu pun kalian akan kuasai. Maka saat ini yang kalian merasa sangat khawatir, ketakutan, kalau besok kalian kuasai Romawi itu pasti kalian selesai. Artinya kamu nggak usah khawatir dengan ahzab ini, dengan pasukan-pasukan yang akan nyerang ini. Ya, kadang-kadang dalam kondisi kita mungkin terkapek atau susah, kadang-kadang perlu melompat untuk berimajinasi yang baik-baik. Bagian dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari husnudzon dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat akhirnya benar yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika yayasan sudah menyampaikan visinya 5.000 santri, mungkin di mana-mana selalu ada persoalan-persoalan kecil. Artinya kalau sampai 5.000 santri, berarti yang kecil-kecilnya akan terselesaikan. Jadi visi, imajinasi yang positif itu sangat-sangat penting. Dan kalau kita baca hadis, kita diajak oleh Rasulullah untuk sering-sering berimajinasi yang positif. Ada seorang sahabat Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Rasulullah mendengar, mengamini Rasulullah. Selesai berdoa, Rasulullah mengatakan, Salul firdausal a'la. Jadi kalau kamu minta itu, mintalah surga yang tertinggi. Ketika kita minta surga, kita punya imajinasi juga kan, pada Allah kita minta surga. Rasul mengatakan mintalah surga yang tertinggi. Artinya apa? Kalau mungkin tidak dapat yang tertinggi, doanya dikit lah. Doanya dikit. Inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita makan sama berapa lama? 5 menit lagi. Baik. 5 menit akan saya
ajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat. Kalau kita melihat sirah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya juga diajak untuk melihat tentang hukum-hukum peradaban, hukum-hukum peradaban. Kenapa saya ingin menyampaikan hukum peradaban ini? Karena para ulama kita menyampaikan salah satu hal yang saat ini masih kurang dari umat ini adalah pemahaman tentang hukum-hukum peradaban, atau bahasanya adalah al-ahkam al-kauniyah. Misalnya para ulama-ulama seperti Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah, itu beliau menyampaikan umat ini terkait sama ulum syariah relatif sudah cukup. Ada Al-Azhar dan sebagainya, ada banyak dokter-dokter yang keluar pemahaman tentang ilmu syariat itu sebenarnya sudah relatif cukup untuk memenuhi apa itu yang dibutuhkan oleh umat. Tetapi menurut Syekh Muhammad Ghazali, umat ini masih belum memenuhi haknya dalam hal memahami hukum-hukum peradaban al-ahkam al-kauniyah, sehingga kita tertinggal dengan peradaban-peradaban yang lain. Peradaban yang lain dia sangat concern pada pemahaman pada ahkam kauniyah ini, meskipun kemudian di sisi ahkam syariahnya yang mereka tidak paham. Tapi kita ahkam kauniyahnya ini masih kita terlantarkan menurut Syekh Muhammad Ghazali. Kita memerlukan tawazun, keseimbangan. Dan kemudian saya ingin mengajak, kalau kita baca sirah Rasulullah, seluruhnya selalu ada keseimbangan antara kekuatan al-ahkam asy-syariah yang dipenuhi oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi dengan al-ahkam al-kauniyah yang juga dipenuhi oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Jadi keliru kalau misalnya menganggap sahabat Nabi dulu ya, itu tanda petik hanya kekuatan iman. Kalau dibicarakan hanya kekuatan iman, ini salah. Bahwa para sahabat Nabi adalah punya kekuatan iman yang dahsyat, tetapi kemudian mereka menguasai peradaban kalau pakai hanya kekuatan iman, ini enggak benar. Karena Allah juga siapkan mereka juga punya kekuatan yang terkait sama ahkam kauniyah juga kuat. Contohnya kita lihat perang Badar. Perang Badar ini kan perang Yaumul Furqan, penentuan. Mungkin kemarin juga sudah dikaji tentang perang Badar. Sebenarnya akan panjang kalau perang Badar, karena dulu waktu kami di Al-Azhar itu 1 semester kita bahas tentang perang Badar. Muqarrar itu pernah perang Badar ini dulu saya akan singkat aja. Perang Badar kita tahu penyebabnya bahwa ada kafilah Abu Sufyan yang Rasulullah tahu kafilah ini dari Syam mau pulang ke Madinah, kafilah dagang. Para sahabat Nabi mendengar, kemudian para sahabat Nabi merasa rumah sahabat Nabi itu banyak yang diambil oleh orang-orang kafir. Ketika hijrah, ini ketika kafilah dagang lewat, kita ambil dengan mereka gantian, kayak gitulah. Nah, maka Rasulullah kemudian dan para sahabat Nabi itu ingin mencegah kafilahnya Abu Sufyan ini, kafilah dagangnya ini dari Syam ini dicegah di daerah Badar. Rupanya Abu Sufyan itu punya intelijen sandi. Tahu kalau dicegat sama Rasulullah, dia langsung punya intelijen yang cepat ke Mekah, mengabarkan ke Mekah kalau dia mau dicegat sama Muhammad SAW. Kemudian orang-orang yang ada di Mekah kemudian perang kita harus membela Abu Sufyan kan ketuanya. Kemudian Abu Jahal menggerakkan pasukan di Mekah. Mudahnya 1.000 orang dari Mekah bergerak dengan peralatan perang. Lagi peralatan perang. Sementara Rasulullah hanya ingin mencegat kafilah dagang. Jadi bukan peralatan untuk perang. Intinya kemudian ketika Rasulullah ke sana, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahu dan diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi yang kalau sama-sama disuruh milih, apakah memilih yang kafilah dagang ataupun yang perang? Tentu kaum muslimin pengen yang dagang toh. Wong dagang itu orang perang Yosi, tapi Allah mengingat ini ada ini yang perang. Akhirnya kemudian kita tahu ceritanya. Kaum muslimin
muslimin 313. Orang kafir 1000. Dan satu Abu Sufyan bergabung dengan mereka. Mereka ketika Abu Sufyan sudah bergabung dengan mereka, sebagian dari mereka mengatakan, kan Abu Sufyan sudah bersama kita, sudah selamat, kita balik ke sana. Tapi Abu Jahal, kita udah mumpung sampai di sini, sekalian kita habisi saja Muhammad dan para sahabatnya itu. Tetap nekat. Kemudian kita lihat, kalau kita lihat kita matematis apa itu secara materi begitu, secara jumlah kaum muslimin 1000, kaum muslimin 313. 1000 lawan 313, kalau normalnya mesti menang 1000. Oke. Tetapi kalau kita lebih lagi, ini yang saya maksud nanti tetap kayak sama hukum peradaban. Hukum peradaban itu adalah sama dengan hukum alam yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini. Lah hukum alam sekali lagi itu tidak memihak siapapun. Hukum alam yang memihak pada orang yang memenuhi hukum alam itu. Tidak peduli dia muslim, nggak muslim sama. Contoh misalnya, ruangan kalau di bawah 0 derajat, ruangan itu membeku. Kalau ada air, jangan di ruangan 0 derajat. Mau itu ruangan luas, ruangan sempit, mau ruangan itu orang Yahudi, semuanya sama. Mau airnya dari sumurnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim, semua sama. Karena itu ketentuan Allah SWT. Kita kembali. Kalau secara yang iman, kita sudah 100%, nggak mungkin kita ada keraguan tentang Rasulullah SAW. Jadi yang kita bahas di perang Badar ini, kita ingin melihat bahwa secara hukum peradaban pun itu saat itu kaum muslimin menang. Yuk kita lihat matematisnya ya. 1000 dengan 13 kita kalah satu nilai kalah. Oke, satu hal kalah. Yang kedua, kita bayangkan 1000 orang tapi dia berjalan 500 km misalnya. 313 dia cuma berjalan 80 atau 100 km kesendi. Mesti lebih capek ya berjalan 500 km yang lebih panjang. Berarti kita tahu kan sekarang kan, ya mereka 1000 tapi mereka lebih capek. Baru yang pertama. Yang kedua, ketika dua pasukan ini sama-sama menuju Badar, ini dua pasukan ini sama-sama menemui hujan. Allah itu menentukan hujan. Hujan itu kan kadang-kadang ada hujan terus, ada hujan gerimis. Bisa jadi di Karanggede ini terus banget. Susulan karena gerimis, kan gitu kan terjadi kan? Di saat itu sama-sama hujan yang menimpa kaum muslimin itu gerimis. Yang lebih pada memadatkan padang pasir untuk ambah. Sehingga kaum muslimin ketika mengambil padang pasir itu enak, soalnya nggak ambles. Sementara hujan yang juga menimpa kaum musyrikin kafir Quraisy itu hujan yang deras banget. Wes, kesel kena ujian. Wes, bayang mas keprok mana kayak. Udah. Kemudian kaum muslimin sampai di Badar lebih duluan, sehingga bisa mengambil posisi strategis. Kemudian kaum muslimin bisa minum, kemudian sumber-sumber materi yang lain ditutupi oleh kaum muslimin dirusak. Oke, mereka kaum kafir Quraisy sudah berjalan ratusan kilometer, sampai ujian terus, berharap bisa minum. Ternyata begitu tekan oleh sama mobil, soalnya orang masih jodoh. Naik mobil butuh ngadepi kaum muslimin. Wes, kalau dalam ilmu kedokteran namanya dehidrasi. Orang kalau dehidrasi itu apa-apanya mati diri. Kira gitu. Berarti kan lemes ya? Lemes. Malam harinya, kali ini kemudian kaum iman, sama-sama berdoa. Kaum muslimin tertidur pulas. Kaum musyrikin nggak bisa tertidur. Ketika kaum muslimin tertidur, Rasulullah menangis kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Abu Jahal juga doa, tapi doanya Abu Jahal yang bumerang. Soalnya Abu Jahal berdoa begini, ya Allah, kalau memang Muhammad yang benar, tenangkanlah Muhammad. Lebih tanya Abu Jahal, saya sudah disiram. Kalau Muhammad
kesel ngelak iso ngombe satu. Wes apa? Kerang semangat suntuk gak bisa tidur. Coba bayangkan, oh masa turun ini. Iso paling gila. Iya. Jadi dari kondisi ini kalau kita lihat secara hukum peradabannya, Allah juga siapkan kaum muslimin menang secara hukum peradaban. Yang diambil dari perang Badar apa? Yang diambil tentu yang pertama adalah kuatul iman. Kekuatan iman. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan iman. Tetapi kita juga harus paham, kita harus tawazun. Tidak sekedar cuma tahajud, enggak cukup. Misalnya seperti tahajud terus mulai cuma terus bosan nanti dan Gusti Allah. Jadi saya ini apa ya orang kemudian ada ikhtiar, dan seterusnya. Kalau ada ikhtiarnya intang surullah yang sur. Jadi harus ada ikhtiar. Hukum-hukum peradaban harus kita siapkan. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama kita yang merenungi kondisi umat saat ini. Kalau kita jujur memang banyak hukum peradaban kita yang saat ini kita secara hukum peradaban dibandingkan umat-umat yang lain kita kalah. Bahkan tentang kekuatan iman pun itu juga bisa jadi jangan-jangan kalah juga. Ketika kemarin rame-ramenya perang itu ada seseorang yang kirim ke saya, orang Yahudi, orang Yahudi ini ndonga barang loh. Versi mereka, ketika kita disebutkan mulut nazilah, kan begitu kan? Itu Yahudi juga sama loh. Juga sama, artinya mereka juga punya keyakinan. Keyakinan. Lah keyakinan itu yang mereka bawa kemudian. Dan kita juga jangan sampai kemudian secara ruhiyah kita kalah dengan mereka. Enggak boleh anak kita kalah dengan mereka. Kedekatan dengan Allah harus semakin didekatkan. Tetapi juga ahkam-ahkam kauniyahnya itu juga harus kita sadarkan kepada anak-anak kita ahkam kauniyahnya. Kalau mereka orang Yahudi, orang yang lain membacanya mungkin 8 jam. Ya kita jangan nggak baca. Kalau nggak baca ya kalah terus. Mereka baca 8 jam, mereka kan punya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kita bacanya kalau mereka 8 jam, kita 16 jam. Atau minimal sama lah. Minimal sama. Kalau minimal sama kita sangat yakin. Tahajud kita lebih mujarab dibandingkan mereka. Juga kita yakin kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka baca kita nggak baca, ya berat. Mereka baca kita nggak baca berat. Karena buktinya ketika kita juga pemahaman tentang hukum-hukum alamnya, hukum-hukum kaunnya yang Allah turunkan di atas alam ini kita kuat juga. Kemenangan ada di hadapan kita. Salahuddin Al-Ayyubi itu kembali membuka Palestina lagi, menguasai Palestina setelah kekuatan umat ini bersatu. Setelah kekuatan secara hukum alamnya memang juga menang. Kalau mereka guru-gurunya begitu care pada murid-muridnya, begitu apresiatif pada murid-muridnya. Kalau kita perhatian kita pada murid kita kalah, ya mereka akan lebih bagus pendidikannya. Yang semestinya kita ini negara dunia Islam yang sudah mendapatkan tarbiyah pendidikan dari baginda Rasulullah Sallallahu, mestinya dunia Islam itu menjadi contoh dalam dunia pendidikan. Kalau boleh jujur, negara yang dianggap paling bagus pendidikannya adalah Finlandia. Artinya apa? Kenapa? Ya karena kalau kita amalkan dari apa yang kita dapatkan di Rasulullah, kita pasti baiknya, pasti terdepannya. Ya, sebab sudah jelas kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan, jadi kemana-mana ceritanya, mohon maaf ya. Sekali lagi saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Sa'alallahu wa iyyakum
optimis dan sangat-sangat yakin visi 2030 insya Allah bisa dicapai dengan ukhuwah, dengan rasa sayang cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Ustaz Habibur Rahman atau Kang Habib yang sudah menyampaikan tausiahnya di kesempatan hari ini, motivasi dan arahan kepada kita semuanya. Ada pantun untuk beliau ya. Kalau Ustaz Dina pantun terus 1 2 3 4 5 6 7 8. Materi yang disampaikan beliau itu sungguh hebat dan insya Allah memotivasi kita bersama untuk sukses di masa depan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Habibur Rahman, ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh beliau kepada kita semuanya pada saat di awal, memberikan arahan dan motivasi kepada kita semuanya untuk boleh hasad, boleh iri begitu. Jadi kalau saya iri dengan Ustaz Mahmud itu jangan terus bisa dimarahi ya. Atau yang lain kepada Ustaz Fidol atau Ustaz Arif, bahwa ada iri yang diperbolehkan, yaitu ketika kita iri kepada orang yang memang penghafal Al-Quran dan menghayati begitu dalam, sehingga apa yang aktivitas yang dilakukan itu bersumberkan pada Al-Quran dan kita melihatnya itu menjadikan kita iri, itu diperbolehkan. Begitu Ustaz ya. Kemudian yang kedua, iri ketika kita melihat orang lain kaya raya, sugih umum, tapi infaknya luar biasa. Baik pagi, siang, dan malam senantiasa legowo atau mudah untuk berinfak. Seperti tadi saya lihat saudara-saudara infak untuk Palestina, terima kasih deh. Saya iri. Maka daripada itu bagian dari iri yang diajarkan oleh Rasulullah dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kemudian poin yang lain yang disampaikan oleh beliau kepada kita semuanya, maka kita berada di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah dan kita di sini memang fungsi target kita adalah untuk Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan beliau tadi menekankan kepada kita bahwa apapun yang ketemplean Al-Quran, maka itu hidupnya akan mulia dan kita akan bernilai tinggi begitu. Maka saudara-saudara, berbahagialah panjenengan semuanya berada di Al-Hikmah, kita dekat dengan Al-Quran dan insya Allah kita punya keyakinan bahwa kita semuanya akan hidup mulia bersama Al-Quran. Kemudian di poin yang lain dan juga beliau menyampaikan kepada kita semuanya, ukhuwah kita akan kita eratkan selalu untuk visi 2030. Pesantren Al-Hikmah ini menjadi rujukan di bidang Al-Quran dengan 5.000 santri dan ukhuwah baik dari PAUD, kemudian dari SD atau TK TPA, kemudian MTS, SMA, LTQ, LAS, Alif Mahmad, Dapur, kemudian dari El Markas dan semuanya, baik dari Satpam dan semuanya, harapannya kita saling mencintai, saling menyayangi antara satu dengan yang lain, tidak ada iri dengki dalam hal yang tidak diperbolehkan atau serai begitu, biasa terjadi. SD dengan MTS, MTS dengan SD serai, MTS dimajake atau yang lain lah. Maka daripada itu, inilah yang nanti akan menguatkan ukhuwah persaudaraan kita. Termasuk Ustaz Andi, bagian umum kita tidak ada perasaan yang tidak enak ya Ustaz Andi ya. Bendina kok diseneni itu gak nyeneni, ngandani kan. Rotok banter kan bukan. Ustaz tidur randang-randang telur atau banter sithik. Itu bukan niatan untuk menyakiti, tapi itu bagian dari kecintaan kita agar saudara-saudara semuanya saling bisa menghargai satu dan lain. Begitu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan motivasi kepada kita semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Habibur Rahman, Kang Habib, karena sudah jam 11 lebih dingin. Dan nanti kalau kita ada sesi tanya jawab dan yang lainnya, nanti bisa komunikasi dengan beliau. Dan di kesempatan ini kita tutup karena nanti pada duhur beliau ketemu dengan santri begitu, sehingga bagi-bagi waktu beliau bisa istirahat terlebih dahulu begitu Ustaz Habib. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau dan bisa kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Dan kita takbir untuk menyemangati kita bersama. Takbir!
Terima kasih dan sekali lagi saudara-saudara yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan terima kasih kepada Kang Abik, saudara-saudara semuanya di kegiatan tauhid untuk kegiatan halal bihalal di kesempatan hari ini. Dan saya mohon maaf apabila membawakan atau moderator di kesempatan siang hari ini ada kekurangannya, saya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebah hinggap di sana sini tak kusangka dapat serangan. Mari bentuk karakter rohani hidup mulia bersama Al-Quran. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ustaz. Sekarang kepada Ustaz Zainal yang telah memandu acara inti pada hari ini. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Google. Kepada beliau Ustaz Google kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Alhamdulillah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian halal bihalal yang insyaallah sangat inspiratif tadi ya dari Ustaz Habibur Rahman Al-Sirazi. Kita akhiri dengan doa semoga pertemuan ini diberkahi dan visi kita 2030 nanti senantiasa betul-betul tertancap dalam hati kita, ya, apalagi dari ditambahi dengan banyak-banyak riwayat dari Ustaz Habibur Rahman. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahumma lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah wa lakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar ala al-wajhi alladhi yurdi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nahnu 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi ahadan min khalqik an taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi absarina wa asma'ina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kepada Ustaz Bukhari. Baik, acara ini untuk menutup acara pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah yang ada bahwa menulis. Cukup sekian dari kami. Apabila